Hai, namaku Freddy, anak asli Bangka yang terdampar jauh dari kota kelahiranku ke kota Semarang. Sebenarnya aku mau cerita ini sudah cukup lama. Cuma nggak tahu mau cerita sama siapa, mau sama temen. Semuanya isinya cowok semua, yang ada malah diketawain. Ada teman dekat satu cowok satu kos. Nasib percintaannya sampai kehidupan 11-12 sama aku. Kalau aku cerita, nanti yang ada dia ganti curhat. Curhatnya bisa jadi lebih tragis daripada aku. Bingung jadinya. Punya sahabat deket kayak gak ada guna. Ya itulah aku. Suka ngebanyol. Maaf ya karena memang begitu kenyataannya. Tapi syukur deh di sini aku dikasih kesempatan buat curhat dengan teman-teman DC sehingga bisa ketawa lagi. Oke lah. Ini cerita cintaku saat aku masih kuliah di salah satu universitas di Semarang. Aku mengambil jurusan Teknik Informatika dan aktif dalam kegiatan UKM. Di mana kegiatan UKM tersebut, aku termasuk senior di UKM tersebut. Kalau orang bilang aku tuh playboy, karena banyak anak-anak mahasiswi, tetangga kos, sampai anaknya ibu kos, aku pacarin semua. Parah ya. Emang begitulah aku. Sampai suatu ketika UKM yang aku ikuti membuka pendaftaran bagi calon pengurus UKM baru untuk mahasiswa yang baru diterima di universitas tempat aku kuliah. Acara itu berjalan lebih dari 3 hari. Dari 100 pendaftar dari target kami, alhamdulillah ternyata hasilnya luar biasa. Hanya 13 orang saja yang mendaftar. Wow, kan? Padahal pendaftaran dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Yang lain jam 3 aja udah pada bubar. Sampailah di hari terakhir pendaftaran. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku dan teman-teman panitia lainnya berkemas-kemas untuk menutup stand kami. Banner sudah dilepas, buku pendaftaran sudah dimasukkan ke dalam tas, dan brosur pun sudah habis. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita. Ya, dia berjilbab, anggun, dan memakai baju berwarna coklat, mendatangi stand UKM kami. Dan dia pun menyapa, "Assalamualaikum," salam dia kepada aku dan teman-teman yang lain yang ada di situ. "Waalaikumsalam," jawab kami. "Masih bisa daftar nggak, Mas?" tanya dia. Seperti kucing dikasihkan salmon seger di depan mata, mustahil banget kan disia-siain. Langsung saja teman aku bernama Timbul mengambil buku pendaftaran dan berkata pendaftarannya masih buka. What? Padahal jelas-jelas di situ udah tutup. Aku yang masih terpana melihat kecantikannya sampai nggak tahu harus gimana. Dia menuliskan nama, alamat kos, dan nomor teleponnya di buku pendaftaran. Dari kejauhan aku coba kepo siapa nama dia. Dari situ aku tahu namanya adalah Lia. Singkat cerita, ia pun diterima di UKM kami. Suatu ketika, UKM kami mengadakan makrab UKM. Di sana kedekatanku dengan Lia semakin dekat. Sesekali kami pun berkesempatan ngobrol berdua. Dia berbeda dari cewek-cewek yang selama ini dekat dengan aku. Beda banget. Hingga acara makrab itu pun berakhir, komunikasi kami semakin sering. Bahkan berlanjut ke WA. Kami pun semakin dekat. Kami jadi sering bertemu dan jalan bareng. Hingga akhirnya aku beranikan diri untuk mengutarakan isi hati aku selama ini ke Lia. Baru kali ini aku nembak cewek sampai aku salting. Dalam hati kalau aku sampai diterima, aku akan berubah dan menjadikan dia yang terakhir buat aku. Aku pun menemuinya, mengajak dia jalan, mancing bareng. Dan sampai akhirnya aku bilang ke dia kalau aku sayang sama dia. Awalnya dia kaget dan akhirnya doaku pun terkabul. Dan yeay, aku diterima. Seneng banget loh aku. Hari-hari aku jadi lebih berwarna. Seneng aja bawaannya bareng dia. Hingga suatu ketika aku dikenalkan oleh kedua orang tuanya. Namun kedua orang tuanya tidak merestui hubunganku dan Lia. Alasannya karena aku dan Lia masih kuliah. Tapi asal teman-teman tahu, saat itu aku sudah punya usaha laundry. Walaupun gak banyak pelanggan, bisa dibilang aku cukup mandiri
untuk kuliah dan uang makan sehari-hari dari hasil kerja kerasku buka usaha laundry ini. Namun bukan Freddy namanya kalau hanya dikertak seperti itu langsung mundur. Aku justru semakin termotivasi untuk mengembangkan usaha. Dibantu semangat Lia, usahaku berkembang dan membuahkan hasil dan aku bisa mendirikan beberapa cabang. Aku bisa membuktikan ke semuanya bahwa semuanya usahaku itu sukses. Sikap kedua orang tua Lia pun berubah. Yang tadinya tidak merestui hubunganku dengan Lia, sekarang merestui. Aku pun hampir tiap waktu main ke rumah Lia. Walau sekedar basa-basi sambil menikmati masakan Padang ibunya. Karena kedua orang tuanya buka restoran warung Padang yang tidak jauh dari tempat wisata. Kedekatanku dengan keluarga Lia semakin mesra. Aku memberanikan diri bilang kedua orang tuanya untuk lebih serius. Ya, aku melamar Lia langsung ke orang tuanya. Mereka pun senang dan dengan niat baik aku untuk melamar anaknya. Aku merasa paling bahagia di muka bumi ini saat itu. Aku pun jadi tambah lebih semangat untuk bekerja. Namun di sisi lain kuliahku menjadi berantakan. Tak apalah, aku pikir bisa diulang tahun depan. Waktu terus berlalu. Usahaku mulai mengalami cobaan. Beberapa outlet usahaku harus aku tutup. Ditambah aku sudah mulai bermalas-malasan untuk mengembangkan usaha kembali. Tapi Lia selalu mendampingi aku ketika aku down. Dia yang selalu menemani aku saat aku butuh berbagi. Gak kerasa udah 4 tahun lebih aku dengan Lia bersama, hingga berita usahaku yang sedang bermasalah terdengar kedua orang tuanya Lia. Perlahan kedua orang tuanya mulai menjauhi aku dan melarang untuk aku bertemu dengan Lia. Tapi aku dan Lia tetap mempertahankan hubungan ini. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa membahagiakan Lia. Ibarat nasi, sudah menjadi bubur. Ya, kekecewaan kedua orang tuanya sudah terlanjur mendalam kepadaku. Udah usahaku bisa dibilang bangkrut, kuliahku berantakan, aku dicari banyak orang. Pokoknya cocok banget kondisi waktu itu. Hubungan aku dan dia pun diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setahu mereka, anaknya sudah gak berhubungan dengan aku lagi. Begitu setianya Lia kepada aku, teman-teman di sini. Kebetulan saat itu dia sedang masuk untuk menyelesaikan skripsi. Aku mencoba untuk kuat dan membantunya menyelesaikan skripsi tersebut. Hingga akhirnya skripsi itu selesai. Dan aku tetap menjadi maba alias mahasiswa abadi yang gak jelas nasibnya gimana. Hari itu pun tiba. Di malam hari dia menelponku dengan penuh kesedihan. Bahwa kedua orang tuanya sudah sepakat untuk menjodohkannya dengan orang lain. Lia jelas menolak, tapi dia gak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya pasrah. Semalaman aku dan dia menangis dan memikirkan cara agar perjodohan itu dibatalkan. Keesokan harinya pagi-pagi Lia datang ke kosku dan memelukku dengan kencang. Gak ada kata lain terucap selain kata maaf. Hari itu kami coba mengesampingkan masalah yang ada. Kami coba menghibur diri kami, seolah gak terjadi sesuatu. Ketawa bareng, bercanda bareng, kadang suka nangis sebentar. Dan ternyata itulah hari terakhir aku bertemu dengan dia. Esok harinya aku ke rumahnya yang di Jogja. Dari Semarang, aku berangkat sendiri ke Jogja. Sesampainya di rumahnya, apa yang terjadi teman-teman di sini? Lia gak kenal sama aku. Aku kaget, tapi matanya masih terlihat sembab, seperti orang habis menangis. Kedua orang tuanya pun menyuruh aku untuk tidak lagi menemui Lia, karena dia akan segera menikah. Hancur hatiku. Ya, saat itu benar-benar hancur hati aku, teman-teman di sini. Benar-benar hancur. Aku sampai gak berani pulang ke Semarang karena badan ini gemeteran. Pelan-pelan aku coba kuat. Sampai akhirnya aku sampai Semarang. Hari-hariku setelah itu semakin gak karuan. Semua yang aku punya hilang, semangatku juga hilang. Sampai-sampai semua sahabatku pun pada khawatir dengan kondisi aku saat itu. Aku bingung harus kemana. Jalan pulangku terbaik saat itu adalah masjid. Masjid yang tak jauh dari kos-kosanku, tapi sudah terlalu lama aku tinggalkan. Aku mencari ketenangan di sana.
mendekat kepada Sang Pencipta. Sampai akhirnya hati ini sudah mulai tenang dan menerima kenyataan. Aku menjadi fokus untuk menjadi pengurus masjid dan mengajar ngaji untuk adik-adik kecil di TPA. Hingga berita itu sampai ke telingaku. Dia sudah menikah beberapa minggu yang lalu. Tidak seperti sakit yang aku rasakan dulu ketika mendengar berita itu. Hati aku justru lebih tenang dan bersyukuri. Bisa jadi inilah cara Robku mengembalikanku untuk lebih dekat kepadanya. Kalau kamu dengar ini, aku cuma mau bilang terima kasih Lia. Mengenalmu bukanlah penyesalan dalam hidup aku. Banyak kebaikan yang engkau berikan lebih dari sekedar bisa memiliki kamu. Berkatmu aku bisa kembali menjadi pribadi manusia yang lebih baik. Bisa menghargai setiap waktu dan kesempatan. Menghargai perasaan wanita dan masih banyak lagi. Semoga kamu bahagia di sana dengan keluarga barumu.